Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam pasal 3 ayat yang ke-4. Video yang lalu kita sudah belajar tentang gambaran besar pasal 3 ayat 4 sampai 9, yaitu bicara tentang dosa, berkebalikan dari ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 3 yang lebih banyak bicara tentang kesucian. Nah, memang ini suatu harmoni atau keseimbangan. Kita bicara tentang kesucian, juga bicara tentang dosa. Wow, sangat lengkap ya di dalam surat 1 Yohanes ini. Kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat yang keempat dalam terjemahan King James Indonesia berbunyi demikian. Setiap orang yang berbuat dosa juga melanggar hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ayat 4 ini terkesan memang berdiri sendiri, padahal enggak ya. Tadi saya sudah jelaskan. Ayat 3 lebih banyak bicara tentang suci, ayat yang keempat lebih banyak bicara tentang dosa. Definisi dosa dapat dilihat dalam ayat ini, saudaraku, yaitu dosa adalah pelanggaran hukum-hukum Allah atau firman Tuhan. Jadi apapun pikiran, tindakan, perkataan, perasaan kita yang bertentangan atau melanggar firman Tuhan itu disebut dosa. Tidak ada daerah abu-abu, hanya ada dua, suci atau dosa, nggak ada setengah-setengah. Jelas di sini ayat 1 sampai 3 bicara tentang kesucian, ayat 4 dan sampai 9 bicara tentang dosa. Nggak ada daerah abu-abu. Setiap pelanggaran hukum Allah disebut dosa. Orang yang menaati firman Tuhan itu hidup dalam kesucian. Nah, Amsal 23 ayat yang ke-7 saya bacakan. Amsal 23 ayat yang ke-7 dalam terjemahan King James Indonesia, dalam terjemahan King James bahasa Inggrisnya berbunyi demikian. For as he think in his heart, so is he. Beda ya, dalam terjemahan baru dikatakan sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Beda. Dalam bahasa Inggris disebut for as he think in his heart, so is he. Artinya apa? Karena sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Jadi di hadapan Allah, pikiran kita, perasaan kita sudah dihitung oleh Allah. Dihitung. Misalnya kita berpikir aku akan bunuh orang ini, aku akan benci orang ini, aku akan celakakan, aku akan dorong dia. Itu sudah dihitung kita seperti berbuat di hadapan Allah. Demikian juga dalam Matius 5 ayat 28. Seberapa banyak barang siapa lelaki yang memandang perempuan dan mengingininya seperti mengingini antara suami dan istri, itu dia sudah berzina dalam hatinya. Ini berdasarkan ayat Amsal 23 ayat yang ke-7 ini. For as he think in his heart, so is he. Seberapa banyak yang kita pikirkan, demikianlah itu terjadi. Itu loh saudaraku. Di hadapan Allah seperti kita sudah berbuat. Perlu mewaspadai hal ini saudaraku. Dalam dosa, dalam pikiran itu tetap berdosa. Nah, ayat peringatan ini atau ayat yang keempat ini membuat kita semakin belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena supaya tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Seperti dalam hukum-hukum di Indonesia itu ada KUHP. Belajar supaya tahu, oh ini hukum, ini melanggar, ini tidak. Ini sama seperti firman Tuhan. Semua hal bisa diiris dengan pedang firman Tuhan. Ibrani 4:12. Tidak ada satu hal pun yang tidak bisa dibelah. Tepat, dosa dan suci. Tidak ada. Semua peristiwa, semua perkara sudah terah semua. Selidik dalam firman Tuhan. Boleh ndak ini, boleh ndak itu, boleh ndak sih menggugurkan aborsi. Semua tertera jelas dalam firman Tuhan. Boleh ndak sih bohong putih, bohong untuk kebaikan, boleh tidak. Itu semua firman Tuhan punya jawaban. Karena firman Tuhan adalah firman, adalah ini Alkitab, ini adalah Allah itu sendiri, perkataan Allah itu sendiri yang selalu menjawab apapun yang menjadi pertanyaan hidup kita. Nah, tapi pemikirannya saudaraku seperti ini. Saya punya 3 dasar pemikiran di sini.
supaya kita bisa merenungkannya. Yang pertama, tidak belajar firman Tuhan agar sedikit hukuman. Loh, ada ayatnya saudaraku. Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Pakai ayat ini dipakai untuk membenarkan pernyataan pertama. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Lebih mengerti, lebih baik dituntut. Itu firman Tuhan mengatakan dalam Lukas. Nah, berarti pernyataan pertama ini benar dong. Dikatakan tidak belajar firman Tuhan agar sedikit hukumannya. Enggak ngerti kok. Jadi ya lebih sedikit saja hukumannya, kan sesuai firman Tuhan ini enggak apa-apa. Ini pemikiran bodoh, saudara. Pemikiran bodoh. Pernyataan pertama ini adalah pernyataan yang bodoh dan menyesatkan. Memang saudaraku, Musa salah satu kali dihukum tidak boleh masuk Kanaan. Hanya salah di mana itu ya? Di Kadesi kalau tidak salah ya. Dia disuruh perintahkan gunung batu untuk keluar air, tapi dia pukul itu dengan tongkatnya. Itu kan Musa itu kesalahannya kecil tampaknya. Dia tidak mentaati apa yang disuruh Tuhan, tapi kan kecil. Disuruh ngomong tapi dia pukul, itu aja. Tapi itu pun resikonya besar loh. Tidak boleh masuk Kanaan. Dia hanya melihat terus dia meninggal. Nah, itu Bilangan 21 ayat yang ke-12. Sedangkan bangsa Israel salah 10 kali baru tidak boleh masuk Kanaan. Itu dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Loh, perbandingannya jelas loh. Kenapa? Karena Musa tahu lebih banyak, dia pemimpin. Jadi tuntutannya juga lebih besar. Demikian juga kalau dalam dunia sekuler, seorang manajer, seorang direktur, tuntutannya besar. Nggak bisa direktur bilang, saya nggak tahu apa-apa, itu pegawai saya. Nggak bisa. Kesalahan pegawai juga kesalahan direktur. Itu loh saudaraku. Demikian juga secara rohani. Ini sama Musa, pemimpin berbuat salah, hukumannya lebih besar daripada cuman ini rakyat bangsa Israel. Biasa saudaraku. Nah, terkesan memang tidak enak saudaraku. Banyak mengerti firman ya. Kok tidak enak ya? Saya lebih banyak firman, lebih baik dituntut. Sedikit salah langsung dihukum lebih besar daripada orang yang gak mengerti firman. Lebih enak gak mengerti firman dong. Nah, terkesan memang lebih enak. Gak belajar firman Tuhan lebih enak. Sehingga sedikit hukumannya. Padahal terhukum gak? Tetap terhukum, tetap terhukum. Hal ini adalah pembodohan dari iblis, karena orang yang tidak mengerti firman menjadi orang yang bisa tersesat. Ini di dalam Markus 12 ayat 24 kita baca. Markus 12 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Orang tidak mengerti firman, dia jadi sesat. Akhirnya juga terhukum. Gitu loh. Walaupun hukumannya mungkin lebih ringan daripada orang yang lebih mengerti firman, tapi tetap terhukum enggak? Tetap terhukum. Tetap binasa enggak? Tetap binasa. Kalau enggak bertobat masuk neraka enggak? Masuk neraka. Loh. Sama-sama masuk neraka. Walaupun hukumannya lebih kecil mungkin. Kan itu pembodohan dari iblis. Tetap ujung-ujungnya juga masuk neraka. Itu loh saudaraku. Binasa juga. Hosea 4 ayat 6 kita baca. Ini firman Tuhan, kita harus mengerti saudara. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jelas, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak tahu firman Tuhan, tidak paham kebenaran firman Tuhan. Jadi binasa. Ini loh saudaraku ya. Pada akhirnya juga binasa. Padahal Allah menghendaki kita tidak ditimpa murka. Itu kehendak Allah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9.
Allah tidak menghendaki kita ditimpa murka, walaupun sedikit, tidak mau. Melainkan beroleh keselamatan. Dosa sekecil apapun tetaplah dosa dan tidak boleh masuk surga. Oleh karena itu pemikiran pernyataan pertama ini adalah pemikiran yang bodoh dan menyesatkan dan jahat keji, saudaraku. Jangan belajar firman, nanti sedikit hukumannya. Kamu makin mengerti lebih baik tuntutannya loh, berdasarkan Lukas 12 ayat 48. Itu pemikiran setan, pemikiran iblis. Tolak di dalam nama Yesus. Pemikiran yang kedua, banyak belajar firman, nanti banyak hukumannya. Itu dalam Lukas 12, 47-48. Saya kasih pernyataan kedua itu pernyataan kebalikannya. Ini juga pemikiran yang bodoh dan menyesatkan. Memang Lukas 12:48 menjelaskan demikian, tetapi jangan disalahartikan. Memakai pemikirannya iblis, saudaraku. Jadi salah, jadi keliru kita, jadi sesat, saudaraku. Ini pembodohan dari iblis untuk menakut-nakuti orang beriman. Kamu banyak belajar, lebih banyak hukuman tuh, hati-hati loh, hati-hati, jangan banyak belajar. Ini pembodohan dari iblis. Dia menyalahgunakan ayat firman Tuhan itu untuk menakut-nakuti. Konteks ayat Lukas 12 ayat 47 sampai 48 itu adalah konteksnya itu hamba yang jahat. Hamba yang jahat. Siapa hamba yang jahat ini? Inilah orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Ini ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mereka tahu firman untuk dijadikan alat kebenaran. Dia tahu tentang perpuluhan misalnya. Dijadikan untuk alat kejahatan. Ayo, tabur 1 mobil dapat 2 mobil, tabur 4 mobil dapat 8 mobil, tabur 1 rumah dapat 2 rumah. Ayo, beri semua. Itu hamba yang jahat, karena dia tahu firman, dia pakai untuk menyalahgunakan, untuk sebagai alat kejahatan, menyalahgunakan ayat-ayat firman, menyalahgunakan, saudaraku. Jadi ayat firman itu diputar balik untuk dipakai menjadi keuntungan dia sendiri. Itu konteksnya hamba yang jahat tuh, Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Oleh karena itu banyak orang yang mengaku nama Tuhan tetapi pada akhirnya ditolak. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Loh, Tuhan, aku sudah menyuruh namamu. Aku sudah mengusir setan, bahkan aku sudah mengadakan mujizat. Kata Tuhan, katakan apa? Nyala engkau, hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena tahu banyak firman, tapi firman itu dipakai untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tahu firman, tapi tidak mau melakukannya. Tidak melakukan kehendak Allah, tidak mau mentaati firman. Ini orang-orang yang akan terhukum, saudaraku. Hukumannya juga dahsyat. Karena dia mengerti, apalagi dia pemimpin. Terus dia pemimpin, dia membawa banyak jiwa-jiwa tersesat. Itu hukumannya dahsyat, saudaraku. Hati-hati. Nah, pemikiran ini konteksnya itu adalah hamba yang jahat. Firman Tuhan ini konteksnya adalah hamba yang jahat. Maka dari itu kamu tahu banyak, hukumnya juga banyak. Karena kamu tahu banyak, kamu pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk menyelubungi kejahatanmu. Jadi jangan mau ditakut-takuti iblis. Banyak belajar firman nanti banyak hukumannya loh. Jadi jangan banyak-banyak belajar firman, sedikit aja. Hati-hati, saudaraku ya. Jangan tertipu oleh bujuk rayu iblis, oleh perkataannya iblis, saudaraku. Teras semua dalam firman Tuhan. Pernyataan yang ketiga, inilah pernyataan yang benar. Banyak belajar dan melakukan, pasti tidak ada hukuman. Filipi 3 ayat yang ke-16. Kita baca. Filipi 3 ayat yang ke-16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kita sudah punya pengertian satu titik. Ya kita lanjutkan lagi menurut jalan yang kita tempuh.
taati terus sehingga dapat pengertian lebih banyak, taati lagi, lebih banyak kita taati lagi terus. Jadi jalannya jalan peningkatan kebenaran firman Tuhan, terus meningkat terus dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti, dapat ditaati, dapat ditaati terus, lebih banyak dapat, lebih banyak taat, lebih banyak mengerti, sehingga hidup ini bisa tertata rapi, nggak sampai jatuh dalam dosa, nggak gampang-gampang jatuh dalam dosa, tidak rutin berbuat dosa, tapi rutin dalam kesucian, dalam pekerjaan bisa tertata rapi sesuai firman Tuhan, saudaraku. Nah, kenapa kita harus takut itu loh, hukuman yang besar kalau kita tahu lebih banyak. Kenapa kita harus takut? Saya berikan ilustrasi, saudaraku, di sini. Saat seseorang tahu rambu-rambu lalu lintas, kemudian ditaati, dia tidak akan takut dengan tilang. Walaupun tilangnya itu 1 miliar, saudaraku. 1 miliar sekali tilang, saudaraku. Itu ekstrim ya, nggak ada dalam dunia ini. Tapi kalau kita mentaati rambu-rambu lalu lintas, kita nggak akan takut. Demikian juga dalam suatu organisasi, dalam perusahaan. Kalau kamu terlambat, kamu akan saya denda 1 juta. Gaji mungkin 5 juta, 4 juta, 3 juta. Sekali terlambat denda 1 juta. Ekstrim, gak ada memang dalam dunia ini, hanya ekstrim. Ilustrasi, 1 juta. 3 kali telat sudah habis gaji saya. Wah, ini perusahaan ini jahat, tidak berperi kemanusiaan, dituntut aja perusahaan seperti ini. Loh, kenapa kita harus takut? Kalau kita mendisiplinkan diri kita, saya nggak akan terlambat kok. Coba lihat track record saya selama bekerja di sini. Pernah terlambat? Tidak pernah terlambat. Kalau tidak masuk, iya, izin saya. Tapi kalau terlambat, saya nggak pernah terlambat. Izin pun sesuai dengan jatah cuti yang diberikan. Saya taati peraturan dengan baik. Walaupun peraturan kamu naikkan dendanya, saya nggak takut. Karena apa? Karena saya nggak pernah telat. Bisa paham, saudaraku? Kalau kita taati firman Tuhan, walaupun firman Tuhan memperingatkan banyak hukuman-hukuman dari pelanggaran akan dosa itu, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita taat firman Tuhan. Kita nggak mau main-main dalam kehidupan ini. Kita nggak mau main-main dalam dosa. Jadi, saudaraku, banyak belajar firman Tuhan dan melakukannya akan membuat semakin sedikit kita berbuat dosa. Bahkan bisa tidak mau berbuat dosa. 2 Petrus 1 ayat 10. You shall never fall. Kamu gak pernah jatuh. Untuk ayat firman Tuhan, janji Tuhan loh. Gak pernah jatuh loh. Selama apa? Selama kita ngayuh. Sepeda itu kalau di kayu gak akan pernah jatuh. Tapi kalau berhenti mengayuh, jatuh. Selama kita terus belajar firman, kerjakan 7 kebutuhan pokok rohani. Pertama apa? Hidup suci. Pikul salib setiap hari. Doa, ibadah, baca firman Tuhan, persekutuan, dan pelayanan. 7 kebutuhan pokok rohani kita kerjakan terus menerus. Itu gak akan membuat kita jadi hidup jadi gampang berbuat dosa. Tidak, akan membuat kita kuat dan gak gampang-gampang berbuat dosa, gak rutin berbuat dosa. Makin banyak pengertian kita dapat, sehingga gak gampang berbuat dosa. Bisa paham, saudaraku ya? Di ayat yang keempat, dosa itu pelanggaran hukum Allah. Selama kita gak melanggar, itu kita hidup dalam kesucian loh. Walaupun akibat dosanya berlipat-lipat gitu ya, kita gak takut karena kita hidup dalam kesucian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.